Halo guys, selamat datang di channel YouTube ini. Jumpa lagi dengan saya Purnomo S. Hadi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan secara daring materi perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan dengan topik pembahasan pemahaman dasar metode dan metodologi penelitian. Setelah menyimak, diharapkan Anda mampu memahami beberapa hal antara lain. Pengertian metode penelitian dan metodologi penelitian. Perbedaan metode penelitian dan metodologi penelitian. Manfaat dan tujuan metodologi penelitian dan jenis-jenis metode penelitian. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan, sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Selamat menyimak. Mengawali pembahasan ini, saya akan menyampaikan pengertian metode penelitian dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah peneliti mengumpulkan informasi atau data dan memeriksa data yang diperoleh. Metode penelitian memberikan gambaran tentang rencana penelitian, termasuk prosedur dan langkah yang harus diambil, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data diperoleh dan kemudian diproses dan dianalisis. Yang kedua, pengertian metodologi penelitian. Berikut ini pengertian metodologi penelitian menurut para ahli, antara lain. Menurut Profesor Dr. Sugiono, metodologi penelitian adalah cara ilmiah dalam upaya menemukan data demi goal dan kegunaan tertentu. Menurut Muhyiddin Sirat, metodologi penelitian adalah cara menentukan dan memilih topik permasalahan, untuk dijadikan sebagai penentuan judul penelitian itu sendiri. Menurut Profesor M.E. Winarno, mengungkapkan bahwa metodologi penelitian sebagai kegiatan ilmiah yang dijalankan dengan teknik sistematis. Menurut Muhammad Nasir, metodologi penelitian sebagai cara utama yang dipergunakan untuk para penelitian menjalankan penelitian. Metode penelitian dan metodologi penelitian memiliki perbedaan. Perbedaan pertama, dalam hal penggunaan atau penerapannya. Pada metode penelitian, metode digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Sedangkan pada metodologi penelitian, metode digunakan untuk menjelaskan kerangka teoretis dan filosofis yang menyeluruh yang memandu penelitian ini. Perbedaan kedua, dalam hal pelibatan, pada metode penelitian, melibatkan survei, wawancara, studi kasus, observasi, eksperimen dan lain-lain. Sedangkan pada metodologi penelitian, melibatkan kerangka teoritis dan pembelajaran berbagai teknik yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian dan pelaksanaan tes, eksperimen, survei, dan studi kritis. Perbedaan ketiga, dalam hal tujuannya, metode penelitian bertujuan untuk menemukan solusi dari masalah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian, bertujuan untuk menerapkan prosedur yang benar untuk menemukan solusi. Selanjutnya kita akan melihat manfaat dan tujuan metodologi penelitian. Manfaat pertama, yaitu untuk mengetahui arti pentingnya penelitian. Manfaat kedua, yaitu untuk menilai hasil-hasil penelitian. Dan manfaat ketiga, yaitu untuk dapat melahirkan sikap dan pola pikir yang analitik, kritik dan kreatif. Sedangkan tujuan metodologi penelitian adalah sebagai berikut. Tujuan pertama, untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Tujuan kedua, untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam beberapa bidang, dan tujuan ketiga, untuk menguji kebenaran dari pengetahuan sudah ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama, metode eksperimental. Metode eksperimental ini mengumpulkan data dengan cara yang berbeda, mulai dari survei, pengamatan, wawancara dan metode ini membagi objek penelitian menjadi dua grup atau kelompok yaitu eksperimen dan kontrol. Yang kedua, metode longitudinal. Metode longitudinal ini adalah desain penelitian yang digunakan untuk mengukur perubahan atau perkembangan fenomena jangka panjang. Sampel penelitian diberikan kuesioner untuk diselesaikan. Setelah melakukan survei pertama, peneliti akan melakukan survei kedua dan seterusnya, kemudian mencari perubahan yang terjadi. Yang ketiga, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian dengan menggambarkan fenomena yang didasarkan pada pengalaman objek studi dan hasil pengamatan yang telah dibuat.
Selain menggunakan pengamatan saat mengumpulkan data, cara lain yang umum digunakan adalah wawancara. Metode keempat, metode studi kasus. Metode studi kasus adalah metode mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara yang berbeda, dimulai dengan wawancara, pengamatan atau penyaringan dokumen. Perbedaan antara metode ini dan metode lainnya adalah lingkup studi yang lebih terbatas, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian mereka lebih dalam. Yang kelima, metode survei. Metode survei adalah bagian dari penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data primer menggunakan jajak pendapat berupa kuesioner sebagai alat penelitian. Desain kuesioner difokuskan pada responden yang mewakili populasi. Yang keenam, metode cross-sectional. Metode cross-sectional adalah metode yang menekankan variasi hasil dari beberapa variabel dan umumnya menganalisa lebih dari satu kasus pada suatu waktu. Variasi yang ingin dilihat dengan menyelesaikan jenis penelitian ini dapat mencakup variasi antara individu, keluarga, organisasi negara, dan sebagainya. Yang ketujuh, metode grounded. Metode grounded adalah metode yang menekankan niat untuk menghasilkan teori baru yang diturunkan atau beralasan pada data lapangan. Metode ini meninggalkan teori, data lapangan dapat menunjukkan teori baru validitas yang lebih tinggi. Teori baru yang dihasilkan menyiratkan upaya eksplorasi data yang mendalam dalam proses pengumpulan dan analisis. Yang kedelapan, metode fenomenologi. Metode fenomenologi adalah metode yang mengimplementasikan fenomena dan berusaha untuk memahami esensi dari pengalaman peserta studi. Inti dari pengalaman ini secara umum dapat diketahui melalui pengamatan partisipatif dan wawancara yang mendalam. Yang kesembilan, metode etnografi. Metode etnografi adalah metode yang berfokus pada upaya para peneliti untuk menggambarkan dan menafsirkan kelompok budaya tertentu. Istilah etno menunjukkan pola budaya yang diyakini dan dipraktekkan oleh kelompok tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesepuluh, metode naratif. Metode naratif adalah metode yang berfokus pada pengalaman hidup individu. Studi yang menerapkan jenis penelitian ini mirip dengan studi biografi. Eksplorasi jenis penelitian ini dilakukan untuk mempelajari kehidupan individu. Pengalaman hidup ini diungkapkan melalui cerita berbasis memori. Yang ke-11 atau yang terakhir, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode yang membandingkan dari dua atau lebih kasus yang diperiksa. Perbandingan adalah hasil dari studi yang biasanya ditulis dalam bab hasil penelitian. Metode ini juga sering digunakan untuk melihat program mana yang lebih efektif dan efisien dengan memperhitungkan alasan tertentu. Sekian penyampaian materi perkuliahan ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan tuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Salam sehat, God bless you all.